Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna tingkat 4 Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan. Nama Safira Permata Ayu, STB 5043, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pemaparan dalam rangka memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah pengembangan organisasi. Di sini saya akan berperan sebagai salah satu pimpinan unit pelaksana teknis, yaitu sebagai kepala lapas di Lapas Kelas 1 Cipinang. Permasalahan utama yang akan saya bahas pada pemaparan kali ini mengenai penggunaan handphone secara ilegal oleh warga binaan di dalam lapas. Sebelum membahas lebih lanjut, seperti yang tertera di sini, penyelundupan handphone oleh pengunjung secara ilegal yang dikemas dalam kemasan tisu telah berhasil digagalkan oleh petugas di Lapas Cipinang. Kronologinya tentu pada hari Senin tanggal 15 September tahun 2025, seorang pengunjung berinisial DA kedapatan mencoba menyelundupkan handphone yang disamarkan dalam kemasan tisu ukuran kecil. Barang bukti ini langsung diamankan oleh petugas dan DA dikenakan sanksi larangan berkunjung selama kurang lebih 1 bulan. Sementara itu, warga binaan yang dikunjungi oleh DA sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Karena berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan dan Pematahanan Negara, bahwasanya warga binaan itu dilarang untuk memiliki, membawa, dan atau menggunakan alat elektronik seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, dan sejenisnya yang tertera pada pasal 4 huruf C. Peraturan tersebut tentunya dibuat karena penggunaan handphone secara ilegal oleh warga binaan di dalam lapas memberikan banyak dampak negatif. Salah satunya yaitu menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban dalam lapas. Tentunya hal ini akan menimbulkan kesenjangan bagi oknum yang memiliki handphone dengan mereka yang tidak memilikinya. Yang kedua, munculnya kejahatan baru dari dalam lapas, contohnya seperti penipuan ataupun pemerasan. Yang ketiga, menurunkan kepercayaan publik kepada lembaga pemasyarakatan. Dan yang terakhir, merusak sistem pembinaan. Di sini saya menggunakan analisis 7S dari McKinsey. Yang pertama ada poin strategi, di mana strategi pengamanan belum efektif dalam mencegah masuknya handphone. Terbukti bahwa ada beberapa upaya penyelundupan handphone yang berhasil dilakukan oleh pengunjung. Yang kedua ada structure, di mana pembagian tugas pengawasan belum optimal, serta koordinasi antar petugas lemah. Hal ini ditujukan bahwa ketika ada pelaksanaan kunjungan, karena kekurangan sumber daya manusia, banyak petugas yang melakukan double job sehingga pengawasan yang dilakukan tidak optimal. Yang ketiga ada sistem, di mana sistem penggeledahan masih dilakukan secara manual. Hal ini terbukti karena kurangnya fasilitas teknologi berupa body scanner ataupun metal detector yang dapat deteksi barang-barang yang akan diselundupkan. Poin keempat yaitu share value, di mana integritas belum tertanam secara kuat dan masih ada budaya permisif terhadap pelanggaran. Di sini masih ada beberapa oknum petugas yang mewajarkan pelanggaran-pelanggaran tersebut dan cenderung menjadi jembatan antara pelanggaran tersebut dengan warga binaan. Yang kelima ada style, kepemimpinan cenderung administratif dan belum transformasional. Tentu saja hal ini dibutuhkan perubahan atas budaya organisasi di dalam lapas. Yang keenam ada staff, yaitu jumlah petugas yang tidak sebanding dengan jumlah warga binaan. Tentunya hal ini menyebabkan pengawasan dan pengamanan dilakukan secara tidak optimal. Kemudian ada juga oknum yang menyalahgunakan wewenang. Terakhir ada skill, di mana kurangnya pelatihan dalam deteksi penyelundupan itu menjadi kekurangan dari petugas, sehingga mereka tidak mampu untuk melihat gerak-gerik ataupun gelagat dari pengunjung atau warga binaan yang berusaha untuk menyelundupkan alat komunikasi ilegal ke dalam lapas. Berdasarkan diagnosis dari akar masalah tersebut,
Tentunya ditemukan 5 masalah, yaitu yang pertama adalah overcrowding, di mana petugas kesulitan untuk melakukan pengawasan secara optimal. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya kekurangan petugas di sebuah lapas itu menyebabkan pengawasan di dalamnya dilakukan secara tidak maksimal. Contohnya apabila dalam sebuah lapas itu kekurangan orang, yang seharusnya pengamanan dilakukan oleh 20 orang, akan tetapi karena kurangnya petugas hanya bisa dilakukan pengamanan setengah dari jumlah yang seharusnya. Yang kedua ada lemahnya sistem pengamanan. Di sini yang dimaksud tentunya kurangnya teknologi pendukung pengamanan seperti jammer ataupun metal detector ataupun mesin X-ray. Yang ketiga yaitu integritas SDM, di mana petugas sendiri memiliki peran besar. Ketika ada oknum yang berusaha memfasilitasi warga binaan, itu tentu saja bahwasanya petugas ini tidak memiliki integritas yang tinggi. Yang keempat ada budaya organisasi, di mana oknum-oknum petugas ini tentunya masih memiliki toleransi terhadap pelanggaran. Dan yang kelima ada keterbatasan sarana prasarana. Sebagai kepala lapas, tentunya saya memiliki rekomendasi strategis. Yang pertama ada reformasi SDM. Semua dimulai dari diri sendiri. Yang saya maksud di sini adalah ketika saya sudah melakukan reformasi sumber daya manusia di dalam lapas tersebut, tentunya para petugas akan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi apabila petugas-petugas tersebut mulai menanamkan nilai-nilai integritas, seperti contohnya tidak mentoleransi pelanggaran, kemudian bisa bersikap adil dan bekerja sesuai prosedur, kemudian mampu memberikan sanksi tegas terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran. Kemudian ketika petugas sudah mulai memiliki integritas, saya akan melakukan perubahan budaya organisasi. Perubahan budaya organisasi yang saya maksud adalah saya akan menerapkan zero tolerance terhadap pelanggaran, di mana nantinya saya akan menerapkan reward dan punishment kepada para petugas dan juga warga binaan yang melakukan pelanggaran, ataupun saya nantinya akan melakukan apresiasi setinggi-tingginya kepada petugas yang berhasil mencegah pelanggaran itu terjadi. Poin yang ketiga, saya akan melakukan pengembangan teknologi, di mana nantinya sarana dan prasarana serta fasilitas yang mendukung keamanan akan lebih saya tingkatkan lagi. Change strategi juga yang akan saya lakukan. Yang pertama adalah mencairkan kondisi budaya lama, di mana di sini saya akan mengadakan sosialisasi terhadap bahaya penyelundupan handphone ke dalam lapas, kemudian menegakkan disiplin secara internal dengan dibantu oleh tim Satops Patnal, kemudian melakukan audit internal terhadap petugas. Kemudian saya lanjutkan kepada perubahan. Di sini saya akan melakukan rotasi petugas secara berkala untuk menghindari kejenuhan serta menunjang pengawasan yang akan dilakukan. Kemudian penanaman integritas melalui pelatihan anti korupsi, kemudian pengembangan diri dari masing-masing petugas, serta melakukan penguatan terkait SOP pengamanan. Yang terakhir, saya juga akan menerapkan monitoring dan evaluasi rutin secara berkala untuk menunjang penguatan budaya organisasi yang akan menimbulkan reward dan punishment. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari permasalahan penggunaan handphone oleh warga binaan, yakni permasalahan ini bukanlah sekedar pelanggaran individu, tapi juga merupakan masalah organisasi yang sangat kompleks. Oleh karena itu, perlu pendekatan diagnosis yang sistematis dan strategi perubahan yang komprehensif. Dengan menerapkan model perubahan yang tepat dan berbasis pada perbaikan sistem, sumber daya manusia, serta budaya organisasi, maka tujuan pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dapat tercapai secara optimal. Kedepannya saya akan lebih fokus untuk melakukan perbaikan sistem dan sumber daya manusia.
Sekian yang dapat saya paparkan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi dan kalimat yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.